Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa pendapat mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Brebes, yaitu kasus pembunuhan ojek online. Sebelum itu, saya akan menampilkan cuplikan video berita kasus pembunuhan tersebut. Inilah videonya. Pelaku pembunuhan dan membakar seorang driver ojek online di Brebes bernama Ahmad Jamaluddin 21 tahun akhirnya ditangkap oleh pihak Polres Brebes pada Jumat 11 Juni. Dalam pengakuannya, pelaku sudah merencanakan aksinya untuk melakukan pembegalan sekaligus pembunuhan terhadap korban Slamet Ariswanto, 33 tahun warga Dampiak Kramat, Kabupaten Tegal. Berbekal daun-daun yang kering, pelaku membakar tubuh korban dan membawa kabur barang berharga milik Slamet. Kapolres Brebes AKBP Gatot Yulianto menuturkan, pelaku ditangkap oleh tim gabungan Reskrim Polsek Kersana dan tim Resmob Satreskrim Polres Brebes di rumahnya di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Brebes, Jawa Tengah. Saat dimintai keterangan, pelaku menceritakan kronologi kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ahmad mengaku memesan ojol dari sebuah mal di Tegal menuju ke rumahnya di Brebes. Di tengah perjalanan muncul keinginan Ahmad untuk memiliki motor, sehingga ia berencana untuk mengambil motor dan ponsel milik korban. Sesamanya di flyover Keramat Sampang, pelaku mengaku memukul korban dari belakang menggunakan tangannya. Setelah dipukul berulang kali, laju motor melambat. Tak ada perlawanan hingga korban jatuh tersungkur ke aspal. Saat korban sudah tak sadarkan diri, tersangka kemudian menyeret korban ke tepi jalan. Tersangka selanjutnya mencari sampah dan dedaunan kering untuk membakar tubuh korban. Ia mengaku mendapatkan cara tersebut dari YouTube sehingga berani untuk membakar korban. Hasil penyidikan sementara, Ahmad sudah merencanakan aksi kejahatannya. Motifnya untuk menguras harta milik korban. Atas perbuatannya, Ahmad dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Buang ke samping, saya pukulin pakai tangan. Nah, terus pada saat kamu pukulin udah pingsan. Udah terus kamu seret. Iya. Seret ke pinggir. Terus kamu hancur pakai blogan. Pukul lagi nggak di pinggir? Enggak. Lah kamu bakarnya kok punya inisiatif? Kok udah meninggal kenapa kamu bakar? Apa kamu pengen memastikan biar mati? Enggak terus ya. Tiba-tiba langsung ambil korek langsung bakar. Nah, langsung kebakar apanya? Pakai bensin apa pakai apa kamu? Pakai korek itu yang apa yang di dada. Iya, yang pertama dibakar apanya? Itu sih apa? Oh, rumput. Iya, rumput dulu di samping-sampingnya. Kalau benturan berapa kali benturkan itu mukanya hancur loh. Sama tengkoraknya loh. Benturkan ke aspal kamu. Berapa kali? Benturkan. Benturkan di apa? Pakai tangan digecok-gecok. Oh. Benturan ke aspal ya kamu ya? Enggak, pakai tangan doang. Berarti terus kamu bakar setelah udah nggak bergerak, kamu bakar. Terus kamu pergi kemana kamu setelah itu? Ke sini dari saya dorong motor di sini. Nah, terus dari situ kamu dijemput siapa? Ini, kamu minta tolong jemput. Kenapa nggak dibawa pulang motornya? Enggak, saya nggak ada kepikiran bawa pulang. Iya, kenapa? Kamu udah pengen milikin motor, milikin HP, kenapa kamu nggak dibawa itunya motornya? Dompetnya di mana? Dompet korban? Nggak ada dompet di situ. Nggak ada dompet. Uang? Uangnya nggak juta. Nggak ada lah, uang dia baru narik kok. Nggak apa-apa kalau misal saya udah buat beli teh, buat beli anggul merah, ngomong. Nggak ada, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dari cuplikan video tersebut, saya mempunyai 3 narasumber yang akan berpendapat mengenai kasus tersebut, yaitu 1. Dr. Anda Erni Sunarsih, kedua Dina Eka Mardiana, dan ketiga Komala Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau bertanya mengenai kasus pembunuhan ojek online yang terjadi di Brebes. Menurut tanggapan Ibu, pelanggaran HAM apa saja yang terjadi dalam peristiwa itu? Kalau pembunuhan itu berarti pelanggaran hak asasi manusia. Kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 28A
Ini pelanggaran terhadap nyawa. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 berbunyi setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan hidup. Jadi melanggar pasal ini bab 10A Undang-Undang Dasar 45. Lalu kira-kira hukuman bagi pelaku pembunuhan tersebut apa, Bu? Kalau hukumannya, karena kita negara hukumnya berdasarkan konstitusi, tidak bisa kita main hakim sendiri gitu. Misalnya masyarakat main hakim sendiri, nggak boleh. Kita lihat di KUHP itu pasal 338 itu tentang pembunuhan, kejahatan terhadap nyawa. Bahwa barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap nyawa, kejahatan terhadap nyawa itu dihukum pidana penjara paling lama 15 tahun. Tapi ini dasarnya dari KUHP, tapi dalam proses pengadilan tentu saja nanti dilihat di bukti apa yang meringankan, apa yang memberatkan dan lain-lain. Nanti terserah pada vonis hakim. Tapi yang jelas dasarnya adalah KUHP pasal 338. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya mau bertanya mengenai kasus pembunuhan ojek online yang terjadi di Brebes. Menurut tanggapan Mbak, pelanggaran HAM apa saja yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Pelanggaran HAM-nya yaitu pelaku sudah melanggar hak dari korban, yaitu hak untuk hidup. Korban juga berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, tapi hak tersebut dirampas oleh pelaku. Terus yang kedua, pelaku juga melanggar HAM, yaitu hak untuk terbebas dan terhindar dari kekerasan, dimana kita tahu pelakunya itu melakukan penganiayaan sebelum melakukan pembunuhan. Itu juga termasuk melanggar hak asasi manusia. Lalu kira-kira hukuman bagi pelaku pembunuhan tersebut apa saja? Hukumannya, karena kita negara hukum ya, kalau dilihat dari pembunuhannya, itu pembunuhannya berencana atau tidak. Kalau misalkan pembunuhannya berencana, itu biasanya bisa dihukum seumur hidup penjara, atau biasanya juga bisa ada yang hukuman mati. Tapi kalau pembunuhan tersebut tidak berencana atau tidak direncanakan, biasanya sesuai dengan pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa merampas nyawa seseorang dengan sengaja, tindakan pembunuhan dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun. Jadi kemungkinan penjaranya 15 tahun atau bisa sampai 20 tahun juga. Oh, baik Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalnya? Sekarang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai kasus pembunuhan ojek online yang terjadi di Brebes. Menurut tanggapan Anda, pelanggaran HAM apa saja yang terjadi dalam peristiwa itu? Menurut saya pribadi, hak asasi yang melanggar peristiwa tersebut yaitu hak asasi untuk hidup bagi korban tersebut ya. Lalu kira-kira hukuman bagi pelaku pembunuhan tersebut apa? Hukuman bagi pelaku menurut Undang-Undang KUHP paling lama kiranya 15 tahun penjara. Kalau misal pembunuhan direncanakan kalau pembunuhan direncanakan itu bisa hukuman mati atau seumur hidup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 narasumber, dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan ojek online yang berada di Brebes merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus ini termasuk ke dalam pasal 28A, yaitu pelanggaran terhadap nyawa seseorang. Dari 3 narasumber
dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan ojek online merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus ini termasuk ke dalam pasal 28A, yaitu pelanggaran terhadap nyawa seseorang. Pada pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut saya, kasus ini juga termasuk ke dalam pembunuhan tidak berencana. Jadi pelaku dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara, yaitu dengan pasal 365 ayat 3 KUHP. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.